Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Eng Eng. Today we are going to learn about intention or purpose, yang dalam bahasa Indonesia artinya maksud atau tujuan. Di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang how to state an intention or purpose. Bagaimana caranya mengutarakan maksud atau tujuan. Untuk mengutarakan maksud atau tujuan dalam bahasa Inggris, ada 3 frase yang harus kita ingat. Yang pertama adalah so that, yang kedua adalah to, yang ketiga adalah in order to. Sebenarnya sih arti dari ketiga kata ini tuh sama. Jadi artinya tuh supaya, untuk, agar, sehingga, tapi cara penggunaannya yang berbeda. Nah, gimana sih cara ngegunainnya? Yuk kita lanjut lagi. There are 2 formulas that we use to state an intention or purpose. Yang pertama adalah rumus untuk so that, yang kedua adalah rumus untuk to dan in order to. Jadi kalau untuk yang 2 kata ini rumusnya sama. Jadi nggak perlu ngapalin 3 kali, 2 kali aja cukup. 2 kali juga udah banyak. Kita mulai dari cara penggunaan formulasnya so that. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, formula untuk so that adalah S plus V, kemudian ditambahkan so that, kemudian S plus V lagi. S plus V di sini tuh apa sih? S plus V di sini adalah subject plus verb. Tapi nggak cuma berhenti sampai verb aja loh ya. Maksudnya ini tuh adalah satu kalimat utuh. Jadi nggak cuma sampai verb, tapi ada lagi kata-kata yang mengikuti di belakangnya. Contohnya, misalnya satu kalimat utuh nih. Aku berangkat ke sekolah. Itu kan satu kalimat utuh ya. Subjeknya aku, kata kerjanya berangkat, kemudian ditambahkan dengan ke sekolah. Itu satu kalimat utuh kan. Kalau misalnya cuma aku berangkat doang kan itu kan gak lengkap. Aku berangkat kemana nggak tahu. Jadi harus pakai complement atau pelengkapnya. Kita lihat dari contoh di sini, yaitu I study hard so that I pass the exam. Di sini kan ada 2 kalimat utuh ya. 2 kalimat utuhnya itu I study hard dan I pass the exam. Jadi di sini so that-nya kita pisahin dulu. Kita pisahin dulu. Nah, ini yang 2 ini adalah 2 kalimat utuh. Kita bongkar nih. I-nya adalah subjek. Kemudian study, verb. Dia pakai simple present tense berarti ya, karena pakainya verb 1 atau verb base. Kemudian complementnya adalah hard. Ini complementnya. Kemudian kalimat yang kedua. Di sini subjeknya I. Kemudian verbnya pass. Complementnya adalah the exam. 2 kalimat utuh ini digabungkan dengan so that. Maka dari itu, pernyataan ini menjadi sebuah pernyataan yang menyatakan intention atau tujuannya. 2 kalimat ini saling mendukung ya. Jadi I study hard itu adalah kegiatannya, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah I pass the exam. Aku belajar dengan keras agar aku lulus ujian. Sekarang di contoh yang kedua kita punya she gives her brother some money so that her brother can buy an ice cream. Kita pisahin dulu so that-nya. Nah, kalimat yang pertama adalah she gives her brother some money. Itu kegiatannya ya. She gives, dia memberikan adiknya atau kakaknya uang. Tujuannya apa? Dia memberikan uang kepada adiknya, yaitu so that, agar her brother can buy an ice cream. Agar adiknya atau kakaknya itu bisa membeli ice cream. Itu tujuannya. Di sini subjeknya she, kemudian verbnya give. Di sini give-nya harus pakai S karena subjeknya she. Masih ingat kan ya siapa aja yang harus pakai S dan siapa aja yang nggak boleh pakai S. Kemudian ini complementnya. Untuk yang kedua, kalimat kedua, subjeknya adalah her brother.
Ini subjeknya. Kemudian di sini kita ada modals. Kalian masih ingat pelajaran modals? Masih ingat ya? Modals tuh yang isinya can, could, will, would, shall, should, dan begitu-begitulah pokoknya. Kenapa kita di sini pakai modal? Soalnya kalau misalnya kita langsung pakai verb, misalnya she gives her brother some money so that her brother buy an ice cream. Dia memberikan adiknya uang agar adiknya membeli es krim. Bisa aja, tapi bukan jadi tujuan. Jadi cuma kata penghubung doang di sini sodatnya. Nah, supaya jadi intention or purpose, kita tambahkanlah modal di sini. Jadi artinya dia memberikan adiknya uang supaya adiknya bisa membeli ice cream. Nah, di sini paham ya sampai sini? Kemudian kita pindah ke formula yang kedua. Untuk formula yang kedua sebenarnya hampir sama yang formula yang pertama. Tapi bedanya di sini pada kalimat utuh yang kedua subjeknya itu dihilangkan. Contohnya seperti ini. Kita lihat tadi yang di contoh yang pertama kan tulisannya I study hard so that I pass the exam. Aku belajar dengan giat supaya aku lulus ujian. Tapi kalau di sini I-nya nggak ada. Jadi setelah kata to, di sini kan kalau yang disodet kan ada I-nya tuh di sini. Jadi I study hard so that I pass the exam. Tapi kalau pakai to aja atau kalau kita pakai in order to, karena itu sama kan ininya rumusnya, kita hilangkan I-nya, coret aja. Jadi langsung ke verb, langsung ke kata kerja. I study hard to pass the exam. Gampang kan, tinggal dihilangin aja subjeknya. Yang kedua juga sama nih, yang in order to. I study hard in order to pass the exam. Setelah in order to, kalau misalnya tadi yang disodet ada I-nya, di sini I-nya kita coret. Ada lagi contohnya, satu lagi. Nah, ini untuk contoh yang pakai modal. Di sini ada must. Modalnya must. We must eat vegetables to keep our body whole. We must eat vegetables in order to keep our body whole. Yang artinya kita harus makan sayur-sayuran agar apa? Agar badan kita tetap sehat. Jadi di sini setelah to, tanpa harus ada we lagi, langsung aja kita ke verb 1, kemudian complementnya. Yang ini juga sama, setelah to langsung verb aja, kemudian complementnya. Gampang ya. Sekarang kita ke contoh dalam percakapan. Yuk kita baca bareng-bareng. Di sini ada Kinar dan Randi. Randi, I saw several old tires in front of your house. What are you going to do with them? Randi, aku lihat beberapa ban tua di depan rumah kamu. Mau diapain bannya? Kemudian Randi menjawab, my neighbors and I are going to place them along the ditch sides. Tetanggaku dan aku akan menempatkan mereka di sisi-sisi solokan. Parit, di sisi parit. Kemudian kata Kinar lagi, what do you place the tires there for? Ngapain bannya ditaruh di situ? Kata Randy, to grow vegetables, untuk menumbuhkan sayur-sayuran. Di sini Randy mengutarakan tujuannya. Dia menggunakan kata to. Nah, setelah kata to langsung verb. Jadi nggak pakai I lagi. Kalimat ini juga bisa diperpanjang sesuai dengan rumus yang tadi kita pelajari. Jadi kayak gini, I place the tires there to grow vegetables. Nah, itu kan ada dua kalimat ya. Tapi di sini satu kalimat aja nggak apa-apa karena ini dalam percakapan dan sudah ada yang nanya tadi kan. Jadi kita tinggal mengungkapkan tujuannya tanpa perlu menjelaskan lagi kegiatannya apa.
Lalu Kinar menjawab lagi, "That's a great idea. I think you can also use oil packs or mineral bottles to grow vegetables." Ide yang bagus. Saya pikir kamu juga bisa menggunakan kemasan oli atau menggunakan kemasan air mineral untuk menumbuhkan sayuran. I don't think so. We prefer making them into handicrafts. Kayaknya enggak deh, soalnya kita lebih senang membuat mereka sebagai kerajinan tangan. I see. People in your neighborhood are creative to utilize old items to become useful ones. Anyway, will you paint the tires? Oh gitu. Orang-orang di lingkunganmu memang kreatif ya memanfaatkan barang-barang lama agar menjadi barang yang berguna. Ngomong-ngomong, bakal dicat nggak bannya? Yes, it will make them more beautiful. Tentu, karena itu akan membuat mereka lebih cantik, ban-bannya maksudnya. That will be nice. I will help you paint them. Sepertinya menyenangkan. Aku akan membantumu mengecat. Thanks, that's very kind of you. Wah, makasih. Kamu baik banget. You're welcome, sama-sama. Nah, tadi adalah contoh dalam percakapan. Jadi kalau misalnya kita mau berbincang-bincang, kalian tidak wajib pakai rumus yang tadi tuh yang di atas kan harus ada dua kalimat utuh. Jadi kegiatannya disebutkan, kemudian tujuannya disebutkan juga di kalimat kedua. Tapi kalau seperti ini kan tadi udah ada yang nanya kegiatannya apa, terus sudah dijelaskan juga kegiatannya apa. Jadi nggak perlu lengkap-lengkap kayak yang tadi. Kita bisa langsung masuk ke kalimat kedua. Entah itu kita mau pakai so that, mau pakai to, mau pakai in order to, boleh. Asal penggunaan setelah frasa yang tadi tepat. Jadi kalau so that kita pakai subjek lagi, kalau to dan in order to nggak pakai subjek lagi, tapi kita langsung ke verbnya. Bisa ya? Kalau sudah, jangan lupa dikerjakan latihannya supaya makin lanjut. And see you on the next video. Bye-bye.